sama Rama Ejong. Gimana? Nah nanti juga kayaknya ya, Yes. kayaknya gue juga bakalan bikin YouTube channel sendiri sih. Tuh. Karena gini, itu bocoran dari seorang yang udah mengelola YouTube orang sampai akhirnya aku mau berkarya juga nih buat YouTube, buat gua nih, gua bikin. Karena lo pasti punya sela-selanya udah tahu. Iya, selain sela-selanya lo juga ada nih ternyata passion lo di situ ya untuk membuat konten. Jadi nanti kalau udah keluar YouTube gue, kita wawancara lagi. Kita wawancara lagi, gantian. Dia yang wawancara gua. Dan sebenarnya YouTube ini lo untuk mendapatkan Oh iya, gini. keuntungan tuh juga. Jadi yang pas sebelum itu kita banyak nonton konten-konten orang yang seputar cover musik. Oke. Nah kan tahun lalu sekitar bulan Oktober itu kan YouTube ngeluarin peraturan baru tuh. Oke. Nah semenjak peraturan baru itu channel cover musik itu susah banget untuk monetize. Jadi gue banyak referensi channel-channel orang yang baru-baru juga ya. Iya. Kalau yang lama sih udah inilah. Kalau yang baru-baru itu kebanyakan tolak monetize-nya. Oh gitu. Iya. Jadi banyak bahkan gue ada nemu satu konten tuh yang cowok gitu ya, cover pakai gitar itu sampai kayak marah-marah gitu di kontennya. Ini YouTube gimana sih ini? Padahal dia udah mumpuni nih. Ya dia baru juga. Nggak, maksudnya secara syarat udah mumpuni. Iya sebenarnya sama aja kan konten cover musik gitu-gitu aja kan. Iya. Pakai gitar terus ini. Cuman dia kena copyright seperti segala macam juga, tapi ujung-ujungnya dia nggak bisa tuh dimonetize. Dia sampai ada beberapa channel orang yang ngomong coba sini, dia sampai kayak ngancem, coba sini kalau kalian punya channel musik cover yang bisa dimonetize, bilang sama gue. Nggak akan bisa, dia selalu ngomong gitu. Padahal akhirnya setelah nonton itu lo bisa. Tapi gue setelah nonton itu sempat dapduk tuh. Iya. Dapduk kayak bisa nggak nih? Yalah kita jalan lah, bismillah. Ya kita jalan aja, terus jalan aja. Akhirnya nyampe syarat itu kan. Iya. 1000 sub sama 4000 jam nyampe, akhirnya di pratinjau. Ternyata alhamdulillah pratinjaunya itu justru yang orang bilang lama banget. Yes. Kita juga nggak ngerti ya. Itu nggak nyampe kayaknya Di bulan keberapa? Dari Januari itu. Gue lupa sih. Kayaknya sebelum puasa tuh bulan Sebelum apa? puasa ya. Berarti bisa April ya, antara April lah. Pokoknya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lah setelah kita mulai. Nah itu masuk pratinjau itu nggak nyampe seminggu itu udah keluar. Jadi kita udah disetujui. Ya balik lagi mungkin karena sosok Nabila ini memang dilihatnya juga di media lain dia ngetop juga gitu, hits juga. Nah itu salah satu caranya ada juga. Kan di headernya YouTube itu kan ada tuh. Nah itu bisa ngasih link ke Instagram kita, Twitter kita, itu bisa. Jadi itu mungkin juga jadi salah satu acuan pratinjau gitu. Jadi mungkin dari pihak YouTube kan, oke nih YouTube, di situ ada channel link untuk ke Instagramnya. Kayak Nabila, dia ada linknya, mungkin dia masuk ke situ, sedangkan Instagram Nabila itu udah centang biru dan ratusan ribu. Udah 120.000 gitu kan. Ratusan ribu follower. Ya, jadi ya udah, kayaknya itu sih lebih meyakinkan lagi buat YouTube ngelihat oh iya ini ini konten kreator emang pantas nih istilahnya untuk dapat monetize. Jadi kalau yang pada mau bikin di link tuh sosial medianya, sosmednya ya. Sosmednya juga kalau bisa yang aktif lah. Kalau yang ini pratinjaunya pasti agak lama karena banyak juga yang orang sampai bulan-bulanan. Iya banyak juga. Sampai ada 3 bulan, 4 bulan itu belum disetujui. Betul. Sekalinya udah nunggu 4 bulan, tetap ditolak. Channel musik parah. Kemarin banyak banget yang ditolak, banyak yang ngamuk-ngamuk. Tapi memang banyak makin kesini orang-orang yang tumbuh untuk berpikir mencari penghasilan gitu dari konten YouTube ya. Yes. Salah satunya ya cover musik, bikin tutorial ya kan. Yes. Terus ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Maksudnya memang berkreasi itu nggak salah, lo produktif dan berkarya itu nggak salah. Tapi balik lagi, kesempatan lo untuk menghasilkan itu bukan kita yang menentukan gitu. Ternyata ada pratinjau dari si YouTube-nya atau si Google-nya itu. Jadi lo semua yang mau jadi YouTuber semata-mata kalau mau mengejar untuk mendapatkan monetisasi, ya lo juga harus ikuti syaratnya gitu ya kan.
kalau lo tetap mau berkarya ya buat aja kayak gue gini, buat aja ya kan, kita ngobrol gitu. Mau ujungnya nanti ada monetize atau enggaknya, buat aja dulu, karena gue percaya dari setiap konten yang lo buat, semakin banyak konten yang lo buat, semakin ada potensi lo untuk ditonton oleh lebih dari 1-2 orang, bener nggak? Oke, Valentino Rossi ada Rossi lewat. lagi ngetes, Yoi. Jadi kita lagi outdoor session nih, ya kan? lagi ngetes Honda ini, Honda Beat. Honda Beat, bunyinya gitu. Rapotnya Yoshimura. Jadi gitu guys, lu jangan patah semangat. Kalau masalah buat konten, buat aja. Karena bener nggak sih, semakin banyak video yang lo upload, semakin potensi lo untuk ditonton, jumlah tontonan lo lebih, jamnya lebih banyak tuh pasti ada, bener nggak? Benar. Kalau Gitu. bisa, kalau lo sanggup tiap hari, kalau bisa tiap hari. Iya, lo mau bikin daily vlog kayak ya kan? Lo kalau mau buat continue tiap hari atau sehari 2 kali, itu lebih banyak lagi potensi lo bakal bisa di-view oleh banyak orang. Selain banyak sama konsistensi. Kalau lu emang udah nggak sanggup, kayak tiap hari nggak sanggup, udah lu Pakai pentokin di timing sanggup ya? lu. Iya, timing. Pentokin di sanggupnya lu berapa, seminggu 2 kali, ya udah lu upload tuh seminggu 2 kali. Kayak misalnya kayak gue sama, seminggu 2 kali itu harus. Jamnya sama? Ya kalau jam sih masih bisa fleksibel. Fleksibel, Yang ya? penting hari, yang penting hari Rabu. Kalau gue Rabu sama Minggu biasanya. Oke. Rabu sama Minggu tuh jangan sampai absen karena itu mempengaruhi algoritmanya di YouTube. Iya, iya. Bisa Dan lu absen, bisa apalagi absennya berminggu-minggu ya. iya benar. Itu bisa keluar tuh dari algoritma karena kita semakin banyak, apalagi yang tiap hari itu bisa masuk Rekomendasi, video. iya, rekomendasi video. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pastinya subscriber lo yang pengen nonton juga, kalau lo postingnya nggak periodik dengan timeline yang sama, Betul. nungguinnya kelamaan, kabur deh jadinya, takutnya Betul. gitu. Tapi dari efek dari video yang baru-baru sekarang Nabila naik sekarang ini ke video yang sebelum-sebelumnya dulu kan dia punya tuh, itu ada nggak ternyata yang nge-view ulang? Banyak. Malah banyak ya? Banyak. Pengen Yang- tahu Nabila kalau kita kan off air kayak gimana Iya, kita yang gitu. serius kan Januari. Iya. Jadi yang video sebelum-sebelumnya tuh dia udah Udah ada lah. gitu. Udah ada, cuman dia nggak pernah serius. Gitu, cuman upload aja, udah masa bodoh gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya tapi pengaruh juga akhirnya. Jadi yang tadinya cuma view-nya 1000 gitu kan, sekarang udah bisa sampai 15.000. Oh, naiknya signifikan juga Naiknya ya. lumayan. Karena jadi rekomendasi, men. Karena jadi rekomendasi dan Dan- orang pasti mampir kan. Betul. Dan continue autoplay buat nontonnya, balik lagi ke konten-konten si YouTubernya, itu juga mempengaruhi gitu kan. Karena ini sebenarnya gue udah melebihi target. Karena target awal tuh sebenarnya kita dalam setahun tuh minimal bisa 10.000 aja. Kejar subscriber. Subscriber kita bisa 10.000 dulu nih Ternyata udah tahun mau ini gitu. udah mau 40.000. Nah, sekarang baru berapa bulan, 6 bulanan udah 40.000 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi materi konten yang Nabila sekarang buat itu, pertama cover lagu, yang kedua ada vlog ya. Ada vlog. Jadi dia akan collab atau kegiatan-kegiatan dia nanti akan dicoba bikin programnya gitu ya. Iya. Ada ini nggak? Ada rencana untuk buatnya itu jadi Tiap hari. daily posting ya? Kayaknya belum sih. Belum ya? Masih main yang sekarang ada ini dulu ya? Karena kalau daily itu kayaknya memang harus timnya benar-benar harus ada di rumah dia terus Dan siap ya? dan harus siap kayak Editingnya, ya, kayak kita tahu posting. kayak Rans atau Bayi, mereka udah punya kantor sendiri, orangnya memang kerja di situ, jadi bisa ngikutin tiap hari kan. Kalau ini sih enggak sih, kayaknya paling banyak mungkin kita seminggu 2 kali atau 3 kali. Itu pun juga udah membuat pundi-pundi rumah tangga juga meningkat deh Jong ya. Nah, kalau nih khususnya sekarang kalau ke elunya nih, kalau tadi kan ke cerita Nabilanya, kalau ke elunya terjadi perubahan yang signifikan dong, apalagi 2 bulan di rumah, income nggak banyak keluar ya kan, tapi pemasukan nambah nih, pendapatan nggak banyak keluar, pengeluarannya nggak begitu banyak istilahnya, tapi malah pendapatannya bertambah dari lo bekerja sebagai video editor ini. Itu ada jadi bahan pertimbangan nggak sih buat lo tiba-tiba untuk berpikir kayaknya ini lumayan menjanjikan buat gue kalau suatu saat nanti konten-kontennya mau jadi daily, apa gue terjun ke sini aja 100% ya gitu? Lo pernah nggak berpikir kayak gitu?
ya kalau berpikir sih pasti ya. Pengen juga gitu. Cuman yang mesti digarisbawahi kayak ini kan gue baru banget nih. YouTube-nya ini baru banget, terus ibaratnya target selanjutnya nih kita berubah nih, yang tadinya 10.000 setahun sekarang udah lewat. Nah sekarang target selanjutnya setahun ini kita bisa dapat berapa konten? Bukan, dapat plakat dari YouTube. Woi. Jadi 100.000. Iya. Kita pengen banget melebihi 100.000, dapat play button ya, silver play button. Iya. Ya, targetnya itu. Jadi kita kalau ada penghasilan dari YouTube ini, kita sebenarnya kita tim masih pengen, karena ini baru dan tim juga masih banyak kurang nih. Iya. Orangnya juga masih ini small ini lah ya. Dan kita masih kurang dari peralatan gitu. Jadi kita sebenarnya pendapatan itu pengennya kita mau ngelengkapin semuanya dulu nih. Apa yang kurang. Tabung lah ya, bikin petty cash buat belanja nih. Kita melengkapi dulu, kita pelan-pelan ngelengkapin, begitu itu udah lengkap kan enak tuh. Iya. Kita mau bikin apapun jadi. Karena jujurnya peralatan kayak YouTube gini, memang orang bilang simple kok, pakai handphone kok, pakai iya. Ya bener juga. Cuman untuk mau sampai mendapatkan cuman mau sampai kapan lo kayak gitu. Cuman harusnya ada peningkatan lah gitu. Apalagi udah monetize ya. Iya, apalagi Nabila kan ibaratnya public figure juga kan. Iya. Jadi dia pengen sesuatu yang dong bikin yang bagus. Betul. Ini apa segala macam. Jadi kita melengkapi tuh. Dan perlengkapan itu lumayan harganya ya, iya, tahu ternyata, kan. Betul, gue juga mempelajari. Ternyata di balik semua persiapan membuat konten itu nggak maksudnya ada tingkatan levelnya lah ya. Yes. Ada yang entry level, orang pakai handphone, editingnya juga pakai handphone, lalu ada yang masuk ke medium level dan high levelnya gitu. Yes. Nah kalau lo udah di high level, lo lihat tuh namanya Rans Entertainment, Yes. Baim Paula, itu udah ya, Kemarin gue nonton tuh. masuk tuh. Rans gue nonton tuh kan. Sempet dia syuting. Lampunya doang. Lampu buat Lightingnya, iya. studionya. Satunya 30 juta bos. 30 juta. Satu. Kalau dua jadi? Aduh, itu 2 lampu sama monetize dia juga buat bulanan yang didapat tuh. Masya Allah. Semoga tapi arah ke sana. Mudah-mudahan. Ya kan, namanya juga kita cita-cita. Maksudnya gini, yang penting apapun itu lo tetap berkarya. Poinnya itu karena dan lo berani mulai. Ya, bener gak sih? Karena pasti dia dan tim itu membuat sebuah komitmen untuk memulai dulu. Kalau lu nggak ada kata mulai, lu nggak akan jalan, men. Bener ya? Nah, barulah dari perjalanan itu lu akan mendapatkan hasilnya. Seperti yang Ejong dapat saat ini. Jadi ada tambahan-tambahan pundi-pundi kan buat harian lu juga, istilahnya gitu. Sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya memang nggak jauh tuh udah pasti. Yang pertama tuh konten. Udah pasti mau ngerekam pakai handphone, mau apapun. Kalau kontennya itu bagus, ya pasti ya kayak Soleh Solihun kan. Iya. Jadi rekomendasi pasti. Dia cuma pakai handphone doang, ngedit males. Iya. Tapi karena yang diwawancara artis besar ya tetap aja bos. Iya. Cuma kalau kalian nggak bisa ini ya nggak bisa kayak gitu, ya balik dari lu aja dulu. Iya. Alternatifnya aja. Iya. Kayak Balik gimana? dari lu aja dulu. Lu mau buat apa? Ya misalkan kayak gini nih, gue bikin ngobras bakwan gini. Kalau memang Tapi nggak ada batuannya. nah ini kalau memang bakwannya nggak ada, salah. Kalau memang lo belum ada link untuk mendapatkan orang-orang besar, ya lo belajar untuk ngobrol dulu sama orang di sekeliling lo, bener gak? Betul. Karena gue percaya dari setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti dia memberikan hal inspiratif kepada orang lain. Dia akan berbagi hal inspirasi kepada orang lain, bener? Betul. Nah, contoh kayak dia nih, dia kan sekarang udah ada yang berubah nih, ada yang menginspirasi orang nih dari apa yang dilakuin. Nah itu yang kita coba bagi ke lo semua guys, gitu ya. Nah mungkin itulah yang bisa kita sharing pada hari ini bersama Rama Ejong. Gimana? Nah nanti juga kayaknya ya, Yes. kayaknya gue juga bakalan bikin YouTube channel sendiri sih. Tuh, karena gini, itu bocoran dari seorang yang udah mengelola YouTube orang sampai akhirnya aku mau berkarya juga nih buat YouTube, buat gua nih, gua Yeah. bikin
Karena lo Karena pasti gua punya sela-selanya udah tahu. Iya, selain sela-selanya lo juga ada nih ternyata passion lo di situ ya Yes. untuk membuat konten. Jadi nanti kalau udah keluar YouTube gue, kita wawancara lagi. Kita wawancara lagi, gantian dia yang wawancara gua. Aduh. Nah itulah guys yang bisa kita sharing ya Jong ya pada hari ini. Mungkin lo semua bisa mendapatkan manfaat, lo bisa memetik inspiratif, hal-hal inspiratif dari apa yang kita obrolin pada hari ini. Semoga lo semua di sana yang mencoba menjadi YouTuber atau seorang video editor bisa menjalaninya dengan konsisten dan tetap berkomitmen dengan apa yang lo mau, bener ya? Dengan apa yang lo tuju. Jadi nggak semata-mata yang lo lihat orang membuat konten itu mudah gitu, padahal ternyata di baliknya itu proses editingnya, Capek, bos. proses persiapannya capek bos. Ya kayak yang level gua aja kadang-kadang memikirkan hal kreasi apa nih, karya apa nih, itu juga kita masih perlu persiapan gitu, apalagi yang lebih levelnya udah lebih tinggi gitu. Oke, sampai ketemu lagi di Ngobras Bakwan berikutnya bareng gue, Rafki Chandra guys. Thank you Jong. Nggak boleh nyentuh. Thank you bro, thank you dah.